Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Muhammad Iqbal Hadian dengan NPM 221447. Eh, Sehubungan saya di sini, eh, sehubungan saya di sini memvideokan itu untuk setidaknya untuk bercerita atau mempresentasikan mengenai tugas tugas mata kuliah PEN dan HAM internasional yang membahas mengenai setidaknya ada 5 pembahasan mengenai konvensi genosida. Yang pertama itu ada sejarah pembentukan konvensi genosida. Terus yang kedua itu ada negara-negara pihak yang menandatangani dan meratifikasi konvensi genosida. Yang ketiga itu ada pasal-pasal yang ada di konvensi genosida. Lalu yang keempat itu ada mengenai informasi keberlakuan konvensi genosida. Dan yang kelima itu ada analisis terkait situasi global dan konvensi genosida. Oke, sebelum jauh kepada pembahasan sejarah genosida, di sini sebetulnya saya merujuk sejarah dan dan berbagai macam hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi itu kepada beberapa buku dan beberapa jurnal. Nah, untuk yang nomor pertama ini, pada sejarah pembentukan konvensi genosida itu, saya merujuk kepada bukunya Adam Jones dan Raphael Lemkin. Nah, kalau Adam Jones itu judul bukunya itu Genocide Comprehensive Introduction yang diterbitkan pada tahun 2006, dan eh, jurnal dari Raphael Lemkin itu judulnya The Historical Origin of the Genocide Convention yang diterbitkan pada tahun 1948. Tentunya kedua referensi ini menawarkan perspektif yang cukup mendalam mengenai asal-usul pembentukan konvensi genosida, yang mana perbedaannya itu ketika Adam Jones memberikan analisis sejarah yang terstruktur, sistematis, sangat berkesinambungan, menghubungkan peristiwa genosida di berbagai era. Lalu sementara Lemkin di sini tuh eh, istilahnya tuh sebagai pencipta istilah genosida yang memusatkan perhatian pada kebutuhan hukum internasional untuk menjaga dan menghukum kejahatan ini. Nah, tadi kan permulaan sudah sedikit saya singgung. Eh, Selanjutnya saya mungkin akan langsung membahas mengenai apa ya istilahnya. Bagaimana sih konvensi genosida ini lahir dan bagaimana sejarahnya? Oke, langsung aja materinya. Nah, di sini tuh ada sejarah pembentukan konvensi genosida. Sebetulnya, sepengetahuan saya, konvensi genosida ini lahir sebagai sebagai respon terhadap Holocaust yang menunjuk eh, yang mana saat itu Holocaust menunjukkan kejahatan kemanusiaan dalam skala besar terhadap kelompok Yahudi, Romani, dan minoritas lainnya. Eh, Kelompok-kelompok Yahudi, Romani, dan minoritas lainnya itu terjadi pada Perang Dunia Kedua. Lalu pada tahun 1944, eh, Raphael Lemkin memperkenalkan istilah genocide dalam bukunya Axis Rule in Occupied Europe, yang mana ia juga mendefinisikan genosida sebagai tindakan penghancuran sistematis yang ditujukan pada kelompok etnis, ras, agama, atau nasional tertentu dengan tujuan memusnahkan mereka sepenuhnya. Nah, setelah tragedi ini terjadi, tragedi ini juga pasti mendorong lah istilahnya, mendorong PBB untuk mengadopsi
untuk, mengadopsi, resolusi 260A, eee, 206A ketiga pada, tanggal 9 Desember 1948, yang mana dikenal juga sebagai Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, yang, apa ya, istilahnya, hal tersebut menjadi dokumen hukum internasional pertama yang secara merinci atau secara eksplisit, melarang genosida itu sendiri, baik dalam masa damai baik dalam masa damai maupun ketika masa perang. Lalu konvensi ini kemudian diikuti oleh penguatan lembaga internasional seperti Pengadilan Kriminal Internasional atau biasanya disebut ICC, dan Pengadilan Internasional, atau biasa disebutnya ICJ, yang bertujuan untuk menangani pelaku genosida. Eee, Terus mungkin kesimpulannya gitu ya, istilahnya mah signifikansi konvensi konvensi genosida itu adalah, konvensi genosida itu memberikan landasan hukum internasional untuk mencegah kejahatan-kejahatan tersebut. Selain itu, genosida selain itu, konvensi genosida pun memastikan bahwa pelaku, genosida itu tidak kebal terhadap hukum. Hukumnya itu seperti apa sih? Hukumnya itu tentunya hukum, internasional, namun efektivitas dan, ya, realita realitasnya tergantung kepada komitmen negara-negara anggota untuk mengimplementasikan prinsip-prinsipnya di tingkat nasional. Oke, ini kan sudah cukup dibahas tuh tentang sejarah-sejarah, pembentukan genosida tuh, sejarah pembentukan konvensi, genosida. Selanjutnya, mungkin saya akan lanjut aja ke pembahasan ke nomor 2, yaitu, negara-negara pihak yang menandatangani dan meratifikasi konvensi, genosida. Oke, sebelum jauh kepada pembahasan, di sini pun, saya merujuk dan, mengambil referensi lah dari beberapa buku dan beberapa jurnal. Yang pertama itu ada, eee, buku yaitu International Law and Genocide, karyanya David Nersessian yang diterbitkan pada 2010, dan juga jurnal The Global Status of the Genocide Convention oleh Samantha Power yang diterbitkan pada 2007. Oke, jadi, kedua referensi ini tentunya, mengkaji perkembangan status ratifikasi konvensi genosida dan peran negara-negara, pihak-pihak yang, dalam menerapkan hal-hal tersebut. Lalu, Nersessian pun menyoroti tatakan hukum internasional, sedangkan Power sedangkan Samantha Power ini menekankan pentingnya tekanan politik global untuk memperluas ratifikasi konvensi ini. Oke, kalau dihitung atau dilihat, apa ya istilahnya, eee, sampai saat ini gitu, sudah ada sekitar 150 negara yang telah menandatangani dan meratifikasi konvensi genosida terhitung hingga tahun 2024. Nah, dengan, eee ratifikasi ini, tentunya negara-negara tersebut memiliki kewajiban hukum untuk mencegah, menghukum, dan tidak terlibat dalam tindakan genosida sesuai pasal 1 dan pasal 2 konvensi. Oke, selanjutnya di sini tuh dalam tahap proses, penandatanganan dan ratifikasi itu ada, beberapa proses. Nah, ketika yang pertama itu ada, penandatanganan. Nah, tangan ini bermula, ketika negara-negara menunjukkan komitmen awal dengan menandatangani konvensi ini, meskipun belum memiliki kewajiban hukum penuh hingga proses, ratifikasi itu selesai.
Lalu yang kedua itu ada ratifikasi. Nah, ratifikasi ini tentunya melalui proses legislatif nasional yang mana negara secara resmi mengingatkan diri untuk mematuhi ketentuan konvensi, termasuk mengadopsinya ke dalam hukum domestik. Nah, di sini juga pasti kan ada dari 150 negara yang terhitung sudah meratifikasi dan menandatangani itu kan pasti ada beberapa negara yang tidak meratifikasinya ya. Nah, di sini saya melihat dan menilik lah istilahnya. Ada beberapa negara yang tidak meratifikasinya, yaitu seperti Indonesia dan Malaysia yang hingga saat ini tidak meratifikasi konvensi genosida yang beralasan eh, yang apa ya istilahnya yang sering saya temukan dan sering dikemukakan lah oleh beberapa orang di Indonesia, oleh beberapa orang penting di Indonesia itu yaitu karena kekhawatiran atau adanya intervensi asing gitu, yang mana di sini tuh dari kekhawatiran dan ketakutan atas intervensi asing itu berpikiran akan menyebabkan potensi konflik dengan hukum domestik atau tidak kejelasan implementasi hukum internasional. Nah, mungkin kira-kiranya seperti itu. Mengapa Indonesia dan Malaysia itu tidak meratifikasi itu? Takutnya atas intervensi asing, terus mereka juga takut adanya potensi konflik dengan hukum domestik, dan juga ketidakjelasan implementasi hukum internasional. Mereka setidaknya apa ya eh, berpikiran seperti itu. Oke, selanjutnya di sini juga saya menambahkan peran-peran negara pihak itu yang memiliki tanggung utama untuk apa ya dalam meratifikasi dan menandatangani itu ada peran negara pihak yang memiliki tanggung jawab utama. Yang pertama itu untuk mengadopsi ketentuan konvensi ke dalam hukum nasional. Yang kedua itu ada mengadili pelaku genosida di pengadilan domestik atau mendukung proses internasional melalui kerjasama dengan ICC atau ICJ. Yang ketiga itu adalah memberikan dukungan politik dan teknis untuk mencegah terjadinya genosida di tingkat global. Nah, eh, konvensi ini tentunya menjadikan simbol penting solidaritas internasional, tetapi di situ terjadi kesenjangan dalam ratifikasi dan implementasi di beberapa wilayah yang tentunya menunjukkan perlunya kolektif yang lebih besar untuk memastikan keadilan. Oke, selanjutnya lanjut saja saya ke pembahasan nomor 3, yaitu ada penjelasan pasal-pasal dalam konvensi genosida. Di dalam pasal-pasal konvensi genosida itu terdiri dari 19 pasal ya kalau saya 19 pasal itu yang mengatur definisi, tanggung jawab negara, dan juga prosedur hukum untuk mencegah serta menghukum tindakan genosida. Eh, kalau begitu langsung aja ke pembahasannya. Oke, pasal-pasal utama setahu saya itu ada sampai ke pasal berapa ya? Pasal 9 atau pasal 10 gitu. Pokoknya ada segitu. Nah ini agak salah ini apa? Screen-nya. Lanjut aja ke pembahasannya itu penjelasan pasal-pasal dalam konvensi genosida. Nah, konvensi genosida 1948 ini terdiri dari 19 pasal yang mengatur definisi, tanggung jawab negara, dan prosedur hukum untuk mencegah serta menghukum tindakan genosida. Itu ada pasal-pasal utama yang ada sampai pasal 9.
Nah, di pasal pertama itu ada kewajiban pencegahan dan penghukuman, yang mana di sini tuh negara-negara, yang memiliki peran pihak wajib, apa ya, memiliki, eee, memiliki istilahnya mah, kewajibanlah untuk mencegah dan menghukum tindakan genosida, baik dalam keadaan damai maupun, keadaan perang. Hal ini sesuai dengan, yang tadi disebutkan oleh, Raphael Lemkin pada 1948, yang mana di sini juga di pasal 1 ini, eee, istilahnya mah, menekankan universali universalitas kewajiban negara untuk melindungi kelompok yang rentan dari genosida. Lalu yang kedua itu ada definisi, genosida. Dalam pasal 2 ini, genosida didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan menghancurkan sebagian atau seluruh kelompok nasional, etnis, ras, atau agama, termasuk pembunuhan anggota kelompok, menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang serius, menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan untuk menghancurkan kelompok, menjaga kelahiran, dan menjaga kelahiran dalam kelompok. Lalu yang setelah itu ada pembinaan paksa anak-anak ke kelompok lain. Nah, sekurang-kurangnya itu ada 5 penjelasan lah dalam pasal 2 itu. Lalu ke pasal 3 itu ada tindakan yang dapat dihukum. Eee, Tindakan yang dapat dihukum itu tidak hanya berbataskan kepada tindakan genosida itu sendiri, tetapi juga terhadap hasutan, tetapi juga ada 3 pembahasan lah yang ada di pasal 3 itu. Yang pertama itu ada hasutan untuk melakukan genosida, yang kedua itu ada percobaan melakukan genosida, dan yang ketiga itu ada keterlibatan dalam tindakan genosida. Nah, lalu ke pembahasan pasal 4, yaitu ada pertanggungjawaban individu. Nah, dalam pasal 4 ini, tentunya menegaskan bahwa individu dapat memandang statusnya termasuk pemimpin, termasuk pemimpin negara yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan genosida itu sendiri. Eee, Segitu saja di pasal 4. Lalu ke pasal 5 itu ada, legislasi nasional. Nah, di legislasi nasional itu, istilahnya mah negara pihak wajib mengadopsi langkah-langkah legislatif untuk, apa, langkah-langkah legislatif yang diperlukan untuk memastikan genosida dan tidak terkait dapat dihukum berdasarkan hukum domestik mereka. Lalu yang ke-6 itu ada pasal 6, eee, pengadilan pengadilan yang berwenang. Nah, eee, pengadilan yang berwenang itu, eee, menguad me dengan mengadili pelaku, genosida. Yang pertama itu ada, pengadilan negara tempat kejahatan itu terjadi, dan yang kedua itu ada, pengadilan internasional yang diakui jurisdiksinya oleh negara pihak seperti ICC. Oke, di pasal 7 itu ada mengenai, pembahasan mengenai, ekstradisi. Nah, ekstradisi itu merupakan, eee, apa ya istilahnya mah, proses proses, sesuatu untuk, eee, mengekstradisi pelaku genosida ke negara atau, eee, pe pengadilan yang berwenang sesuai dengan perjanjian ekstradisi internasional. Oke, lanjut ke pembahasan nomor 8, yaitu, pasal 8, itu mengenai intervensi internasional, yang mana di sini tuh negara pihak dapat meminta PBB mengambil tindakan sesuai dengan piagam PBB untuk mencegah dan menghentikan genosida. Lalu yang ke-9 itu ada penyelesaian sengketa di ICJ. Nah, eee, penyelesaian sengketa ini, apa ya, setidaknya membahas atau mengatur tentang, interpretasi, aplikasi, atau implementasi konvensi genosida yang harus diselesaikan di Mahkamah Internasional atau ICJ. Nah, selanjutnya di pasal 10 ada hubungan dengan piagam PBB. Konvensi, dalam konvensi genosida ini menegaskan bahwa ketentuan genosida harus selaras dengan piagam PBB. Selanjutnya di pasal 11
yaitu eh, penandatanganan konvensi. Nah, penandatanganan konvensi itu tentunya menjelaskan mengenai prosedur bagi negara untuk jadi pihak dalam konvensi. Lalu yang kedua belas itu ada pasal tentang ratifikasi, yang mana ratifikasi ini merupakan apa ya istilahnya mah mekanisme legislatif nasional ketika negara eh, sedang menandatangani konvensi itu tersebut itu sendiri gitu. Lalu yang ke-13 ada apa ya istilahnya mah yang tadi putus di pasal 13. Udah play. Selanjutnya tadi potong selanjutnya tadi yaitu dari pasal 13 yaitu tadi itu negara lain negara lain Surabaya juga dapat konvensi dan Surabaya juga dapat setujuan setujuan. Lalu yang ke-14 itu ada perubahan perubahan di amandemen itu merupakan prosedur amandemen kedua dalam periode tanggal pihak. Di pasal 12 itu ada pengakhiran itu ada pengakhiran yang mana negara dapat mengakhiri kesetaraan dan kewajiban mereka tetap berlaku untuk selama menjadi pihak. Nah, di pasal 16 ini yaitu ada sifat pensi. Bahasa sifat pensi. Di pasal 14 ini, di pasal 42 ini, konvensi tersedia dalam semua bahasa resmi PBB dan sama autentiknya. Lalu di pasal 17 itu ada penyamanan dokumen ini merupakan jika konvensi ini disimpan oleh PBB. Lalu yang ke-18 itu ada istilahnya mah kan prinsip mulai berlaku setelah ratifikasi oleh minimal 20 jadi seminar itu ada 20 negara yang ratifikasi lalu konvensi itu dapat mulai berlaku tentang etiknya. Lalu yang 19 itu ada penafsiran konvensi. Di penafsiran konvensi ini yang harus dilakukan itu yang pertama itu ada pencegahan dan yang kedua itu ada penghukuman gitu tidak. Lalu selanjutnya dengan situasi global dan konvensi genosida. Maaf, selanjutnya itu di nomor 4 informasi ke-8 konvensi genosida. Nah, ini juga sebetulnya saya merujuk dua referensi. Yang pertama itu ada kayak istilahnya dari Ahwan Fayab mengenai justice in the good peace in the former Yugoslavia, mentally on the United Nations Tribunal of Human Rights yang diterbitkan pada tahun 1998 dan juga dari United Nations yaitu berjudul Status of the Convention and Crime of Genocide yang diterbitkan oleh United Nations Treaty Collection 2004. Nah, di dalam nomor ini saya juga dari awal dari
sejarah dari bentukan, dari awal berlaku itu seperti apa, terus keberlakuan di tingkat nasional dan keberlakuan seperti apa. Oke, lanjut aja ke pembahasan dari keberlakuan nasional dan keberlakuan seperti apa. Konvensi genosida ini mulai berlaku pada pembahasan 12 Februari seperti apa. Tahun 1951, konvensi genosida ini yang mana seperti yang tadi sudah disebutkan di pasal 1951 minimal diratifikasi yang mana seperti yang sudah disebutkan di pasal istilahnya di minimal diratifikasi. Genosida itu berlaku setelah diratifikasi oleh 20 negara dalam ketentuan dalam pasal 13. Genosida itu berlaku yang mana hingga saat ini lebih dari 150 negara telah menandatangani dan meratifikasi, yang mana hingga saat ini lebih dari 150 negara telah menandatangani dan meratifikasi mengenai keberlakuan di tingkat nasional dan internasional. Terus sebenarnya yang mengenai karena itu adalah tingkat nasional, di tingkat nasional itu negara pihak diwajibkan memasukkan ketentuan dalam konvensi ini ke dalam hukum nasional mereka. Yang negara pihak ini tentunya bertujuan untuk menaikkan ke dalam hukum nasional di negara tersebut, dan yang menurut intervensi ini tentunya bertujuan untuk menaikkan pelaku tindak pidana. Lalu yang kedua itu ada tingkat dan menurut intervensi nasional. Dalam tingkat nasional ini, lalu yang kedua itu ada tingkat internasional juga tentunya dalam menjadi ini utama lah. Pengadilan internasional juga tentunya menjadi peran utama lah, seperti ICC dan Mahkamah Internasional yang mana yang menjadi institusi utama dalam menegakkan hukum, yang menjadi institusi utama dalam menegakkan hukum terkait juga. ICC didirikan juga Statuta Roma, didirikan melalui Statuta Roma yang memiliki jurisdiksi untuk mengadili, untuk mengadili negara tersebut. Meskipun hanya negara yang dapat ditindak dalam nomor 4 ini ada contoh, dalam nomor 4 ini dalam ada contoh keberlakuan dalam segala keberlakuan gitu, segala Rwanda itu 2094 itu ada pengadilan kriminal internasional untuk ada atau yang diatur oleh PBB, yang dibentuk pengadilan PBB untuk mengadili pelaku genosida terhadap kelompok Tutsi. Lalu yang kedua itu ada kasus pada tahun 1995, yang mana saat itu Mahkamah Internasional menyatakan bahwa tindakan genosida terjadi di Bosnia, yang mana di sana tuh terdapat ribuan pria muslim yang dibantai. Selanjutnya saja ke pembahasan nomor 5 situasi global dan korupsi genosida. Nah, situasi global dan korupsi genosida pun saya merujuk kepada yaitu referensi ya, sama seperti sebelumnya ada yaitu Ahwan Payam, ya sama seperti sebelumnya ada tuh Ahwan Payam yang mana itu International Criminal Mediating the Global and Local in the Age of Mediating the Global and Local in the Age of Accountability, American Journal of yang diterbitkan pada 2009, yang berjudul yaitu Accountability for Human Rights, yang berjudul yaitu Accountability for Human Rights Law, Atrocity Beyond International Law, Beyond diterbitkan oleh Oxford University Press pada diterbitkan oleh Oxford University Press. Saja pembahasan mengenai analisis, saja pembahasan mengenai analisis tantangan saya global dan global dan juga tantangan saya itu situasi global tanah bangsa ini tetap ada itu konvensi genosida telah menjadi bagian penting dalam internasional, tetapi tidak akan tetap kita perhatikan menjadi dalam hukum internasional
Lalu, konflik, konflik apa ya, konflik apa ya, konflik terjadi di kedua negara seperti Myanmar, Sudan yang menentang komunitas internasional dalam menegakkan genosida. Contohnya seperti yang kita tahu atau sering diberikan Rohingya yang terjadi di Myanmar. Hal ini terjadi pada tahun 2017 atau lebih dari 700.000 terpaksa mengungsi akibat serangan militer Myanmar. Lalu banyak pihak sebagai dengan pasal 2 konvensi genosida. Namun hingga kini nasional sangat minim akibat tekanan politik dari negara besar seperti Tiongkok. Lalu yang kedua itu ada negara Sudan yang terjadi itu Darfur yang terjadi pada tahun 2003 pada tahun 2003 ini menyebabkan ribuan kematian sayang di sana tuh ICC mendakwa Omar al-Bashir namun ia baru ditangkap pada setelah cukup bertahun karena di Omar al-Bashir itu di kayak dulu tuh yang ketiga yang terakhir ya mungkin mengenai kurangnya global ketika ada kejadian yang sama itu ada kepentingan politik global negara dengan menyebutkan banyak negara dampaknya terhadap hubungan diplomatik beberapa atau enggak suatu konflik itu sebagai sudah dampaknya cepat gitu dan mempengaruhi negara kaya kecil nanti bakalan itu kurangnya itu ada batasan ICC. Nah, dalam keterbatasan ICC ini sebetulnya hanya dapat adili jika negara terkait meratifikasi satu Roma yang mana apabila negara tidak meratifikasi Roma maka terbatas itu jadi nggak semua gitu semua dari semua pengadilan ICC itu dapat mengadili pelaku genosida. Mungkin segitu saja pembahasan dari saya kurang dan lebihnya sangat yang benar belajar dari pengetahuan. Terima kasih saya ucapkan dan berdiri saya baca kuliah hati dan masalah sibuk dengan pembahasan dan penjelasan yang sudah saya alhamdulillah setidaknya atau setelah pelajaran saya mengerti mengenai itu sejauh apa dan dari mana itu sampai saat ini saya dan saya mengingatkan di kata saya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.